A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan, kita haturkan kepada baginda alam Nabi kita, akhirul anbiya wa imamur rasul, yakni habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memerdekakan kita sebagai umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan petunjuk jalan yang lurus bagi orang-orang yang mukmin. Dan barang siapa yang membaca, yang menghafal dan mempelajarinya, maka Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar daripada orang yang hanya sekedar membacanya. Dan Al-Quran tidaklah menyesatkan bagi orang yang membaca, menghafal dan mempelajarinya, melainkan Al-Quran akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Yang lagi ngobrol, yang lagi gibah dengan dirinya masing-masing, sudahi gibahmu, dengari isi kultum dariku. Adab membaca Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, membersihkan mulut dan menggosok gigi terlebih dahulu. Ada yang tahu apa tujuannya? Tujuan dari kita untuk membersihkan mulut dan menggosok gigi terlebih dahulu itu adalah ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita mendengar atau menghafal atau mempelajarinya asma-asma Allah, kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, mulut kita terasa segar dan wangi. Dan disitulah kita mendapatkan ketenangan dan kenikmatan membaca Al-Quran. Yang kedua, bersuci dengan berwudu terlebih dahulu. Berwudu sebelum menyentuh dan membuka atau membaca Al-Quran, itu adalah perilaku yang sangat penting bagi kita semua, untuk menghindari kita dari yang namanya hadas kecil dan hadas besar. Imam Sahih, Imam Haramain pernah berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran tapi dalam keadaan najis, maka ia bukan mengerjakan yang makruh, melainkan meninggalkan sesuatu yang utama. Dalam kitabnya At-Tibyan halaman 58 dan 59. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil, sehingga kita dapat memahami isi kandungan ayat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran sampai ia khatam tapi kurang dari 3 hari, berarti ia tidak memahaminya. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun-penyusun kitab sunan. Ingat, para Rasulullah atau sahabat-sahabatnya sendiri pun sangat membenci orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari atau dengan sehari semalam. Rasulullah SAW pun memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari atau 1 minggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang dilakukan Abdullah Mas'ud, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Itulah sahabat-sahabat yang mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Jangan mentang-mentang di bulan suci Ramadan ini kita terburu-buru untuk membaca Al-Quran, sehingga kita tidak dapat memahami isi kandungan ayat tersebut. Kita mendapatkan tantangan dari seorang, siapa yang khatam Al-Quran paling banyak, berarti ntar ada sesuatu yang atau hadiah yang akan diberikannya. Jangan memikirkan yang seperti itu. Lebih baik kita membaca Al-Quran, kita memahami isi kandungan ayat tersebut karena Allah semata. Cukup kita sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu ibadah kita. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan pelan, sehingga kita dapat merasakan, kita bisa menyentuh hati kita ini yang kita ingin berubah menjadi buruk menjadi lebih baik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada sebagian dari sifat-sifat hambanya yang sholih adalah, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil mereka menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka, dan bukanlah seorang hambaku yang pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Yang kelima, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda lagi, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Rasulullah dalam hadis lain pun Rasulullah pun bersabda, tidak termasuk umatku yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas tadi itu dapat diartikan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, haruslah dengan baik dan benar, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan harokat atau panjang pendeknya, dan tidak melewatkan ketentuan-ketentuan tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita sudah melewati tiga tadi, sudah memahami ketiga-tiganya tadi, insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, hati kita tersentuh dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini, di mana semua kebaikan itu dilipat gandakan. Betul. Dan semua keburukan juga akan dilipat gandakan. Maka banyaklah kita berbuat baik, banyak-banyaklah kita mengerjakan hal kebaikan yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Yang keenam, membaca dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Al-ayah. Quran surat An-Nahl ayat 98. Dan maka apabila engkau Muhammad ingin membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dapat diartikan di sini firman Allah tadi, ketika kita membaca Al-Quran, haruslah membaca dengan lirih dan khusyuk dan tidak mengganggu orang lain. Dan isti'adzah ini supaya kita terhindar dari yang namanya sifat riya, dari sifat yang namanya menyombong-nyombongkan diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, cukup kita dan Allah yang tahu ibadah kita sendiri. Dalam hadisnya pun menjelaskan, ingatlah bahwasannya sehingga ingin kamu bermunajat kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian mengganggu yang lain, dan jangan pula kalian mengganggu yang lain. Ingat, jangan mengganggu yang lain, dan jangan kalian bersuara lebih keras daripada yang lain ketika kita atau kalian membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim. Cukup sekian dari saya, inilah yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga pada bulan Ramadan tahun ini kita bisa menjadikan diri kita mukmin yang sebenar-benarnya. Kita bisa berubah yang tadinya buruk menjadi yang lebih baik. Yang tadinya baik kita bisa berubah yang menjadi yang lebih baik. Beli batu nisan untuk dicuci. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Amirul Rizki, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.